Halo semua, kali ini kita mau bahas sebuah perspektif yang keren banget tentang Al-Quran. Coba deh bayangin, gimana kalau Al-Quran itu bukan cuma sekedar kitab suci, tapi sebuah peta. Peta yang super detail buat nuntun kita menjelajahi diri kita sendiri, jiwa kita. Nah, gimana kalau kita mulai dengan pertanyaan ini? Gimana kalau Al-Quran itu sebenarnya cermin buat jiwa kita? Jadi, setiap kali kamu buka Al-Quran, kamu itu gak cuma baca tulisan, tapi kamu lagi baca diri kamu sendiri. Seolah-olah kitab ini tuh mantulin semua sudut hati dan pikiran kamu. Menarik kan? Nah, ide inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi kunci dari semua ini tuh ada di hati kita, atau yang biasa disebut kolbu. Menurut tafsiran ini nih, kalau kolbu kita, pusat rasa, pusat spiritual kita, itu bangun atau aktif, cara kita lihat Al-Quran itu bisa berubah total. Yang tadinya mungkin terasa kayak cerita-cerita zaman dulu, sekarang jadi kayak buku panduan pribadi, personal guidebook buat jiwa kita. Sip, sekarang ayo kita buka petanya, kita lihat gimana sih susunannya, gimana kerangkanya, supaya kita bisa paham Al-Quran sebagai panduan lengkap tentang diri kita. Konsepnya tuh sebenarnya simple, tapi dalam banget. Di Al-Quran kan ada 114 surat ya kan? Nah, dalam cara pandang ini, tiap-tiap surat itu mewakili satu dari 114 aspek kesadaran kita sebagai manusia. Jadi, pas kamu baca satu surat, sebetulnya kamu lagi ngaca, lagi mempelajari satu bagian spesifik dari diri kamu. Keren kan? Oke, setiap perjalanan besar pasti butuh fondasi yang kuat kan? Nah, kita mulai dari bagian pertama peta ini. Kita lihat gimana cara membangun fondasi diri spiritual kita. Yang uniknya nih, surat-surat di awal peta ini tuh nggak langsung ngomongin hal-hal spiritual yang berat-berat. Justru, mulai ini dari dasar banget, dari komponen-komponen yang ngebentuk kita semua. Ada tubuh fisik, tubuh ruhani, sampai ke pikiran dan ego kita, atau yang dikenal sebagai nafs. Nah, ini dia pemetaannya. Jelas banget. Surat pembuka Al-Fatihah itu simbol dari insan, alias manusia secara utuh. Lanjut, Al-Baqarah itu dipetakan sebagai tubuh jasmani kita. Terus, Ali Imran itu tubuh ruhani. Dan Al-An'am, nah ini ngomongin soal nafs atau ego. Ini dia pilar-pilar utama di peta jiwa kita. Oke, fondasi udah kebentuk, udah kita pahami. Sekarang, perjalanan sesungguhnya dimulai. Perjalanan ke dalam diri menuju inti dari siapa kita sebenarnya. Dan ini tuh turning point-nya, titik baliknya. Kita nggak lagi cuma sekedar, oh ini bagian-bagian diri gue. Enggak. Sekarang kita masuk ke proses batin yang aktif. Ini fase eksplorasi spiritual, fase ngaca ke dalam diri, fase pengembangan diri yang lebih serius dari perjalanan ini. Perjalanannya pun ada milestone-nya, ada tahapannya. Mulai dari surat Al-Isra, ini tandanya kita memulai perjalanan ruhani. Lanjut ke Al-Kahfi, disinilah momen membuka mata kolbu atau mata hati. Terus ada Al-Ankabut, proses buat menyingkap hijab batin. Semua ini ngebawa kita ke satu tujuan penting di surat Al-Hajj, yaitu mengenal diri. Jadi setiap surat itu kayak satu langkah maju di jalur ini. Setelah kita menjelajahi lanskap batin kita, peta ini nggak berhenti di situ. Dia menuntun kita ke tujuan akhirnya, puncak-puncak kesadaran tertinggi kita sebagai manusia. Terus buat apa sih semua perjalanan ini? Ya, tujuannya menurut tafsiran ini adalah buat mencapai dan mewujudkan potensi tertinggi kita sebagai manusia. Ini bukan lagi soal self-improvement biasa, tapi lebih ke melampaui batas diri kita yang sekarang. Salah satu puncak tertinggi itu namanya insan kamil. Dan ini dipetakan di surat Yasin. Apa itu insan kamil? Sederhananya, manusia sempurna. Sebuah kondisi di mana jiwa kita itu nyambung total, harmonis sama roh ilahi. Bisa dibilang, inilah grand prize-nya, tujuan utama dari perjalanan spiritual ini. Tapi insan kamil itu bukan satu-satunya puncak loh. Masih banyak pencapaian-pencapaian lain di peta ini. Ada misalnya puncak kebijaksanaan di surat Asy-Syams. Ada kesempurnaan di surat At-Tin. Ada juga kondisi kembali fitrah di surat An-Nasr, bahkan puncak pengendalian ego yang dilambangkan sama surat Al-Fil. Masing-masing itu kayak kemenangan spiritual tersendiri. Oke, kita udah lihat fondasinya, perjalanannya, sampai tujuannya. Coba deh kita mundur sedikit. Jadi apa sih makna besar dari semua ini? Apa artinya ngelihat Al-Quran dengan cara seperti ini? Poin paling pentingnya adalah, ini tuh bukan sekedar daftar makna yang acak-acakan. Bukan. Ini adalah sebuah sistem yang utuh, yang saling nyambung satu sama lain. Sebuah peta holistik, di mana semuanya bekerja bareng buat nuntun kita di perjalanan terbesar kita, yaitu nemuin jati diri. Coba bayangin lagi deh, semua 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya nyambung jadi satu peta jiwa yang utuh.
Lengkap, setiap bagiannya itu kayak kepingan puzzle yang kalau disusun jadi satu gambaran besar tentang perjalanan spiritual kita sebagai manusia. Dan ini semua kembali ke kamu. Setelah kita lihat sekilas peta ini, dari fondasi sampai ke puncak kesadarannya, kira-kira bagian mana nih dari peta diri kamu yang paling manggil-manggil hari ini? Bagian mana yang rasanya pengen banget kamu jelajahi lebih dalam?